Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran geografi. Silahkan simak videonya ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu litosfer. Litosfer berasal dari dua suku kata, yaitu litos adalah batuan dan sfer adalah lapisan. Jadi, litosfer bisa diartikan lapisan yang berupa struktur batuan dan tanah atau yang disebut juga dengan kerak bumi. Lapisan litosfer terdiri dari kerak bumi, lapisan mantel, lapisan inti bumi bagian luar atau outer core. Yang terakhir adalah lapisan inti bumi bagian dalam atau inner core. Lapisan kulit bumi paling luar itu disebut dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Lapisan ini bersifat padat yang terdiri dari silium aluminium dan silium magnesium. Lapisan ini juga merupakan lapisan paling tipis di antara lapisan kulit bumi yang lainnya. Yang kedua adalah lapisan mantel. Lapisan ini merupakan selimut bumi atau selubung bumi yang bersifat padat hingga cair dan mempunyai suhu yang sangat tinggi. Kemudian ada bagian inti. Inti terbagi dua, ada inti bagian luar yang disebut dengan outer core yang bersifat cair dan memiliki suhu yang panas. Kemudian ada inti bagian dalam yang disebut dengan inner core yang bersifat padat dan tersusun dari nikel dan besi. Batuan penyusun kulit bumi terbagi ke dalam 3 jenis batuan, yaitu ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan ada batuan metamorf. Batuan itu sendiri berasal dari magma panas yang cair yang menyusup ke lapisan litosfer, kemudian mengalami pendinginan dan membeku menjadi batuan. Magma yang mengalami pendinginan di dalam lapisan litosfer disebut dengan batuan beku dalam, sedangkan magma yang berhasil keluar ke permukaan bumi itu disebut dengan batuan beku luar. Batuan yang mengalami pelapukan atau penghancuran dikarenakan faktor tenaga angin, air yang kemudian diendapkan di suatu tempat itu menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen yang mengalami penekanan ke dalam lapisan litosfer dan mengalami tekanan suhu disebut dengan batuan metamorf. Yang kita ketahui, permukaan bumi mempunyai bentukan yang berbeda-beda. Bentukan tersebut berasal dari dua tenaga, yaitu tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam perut bumi berupa tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kemudian ada tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar perut bumi yang berupa pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Masuk tenaga endogen, yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme berkaitan dengan pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng dibagi menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak lempeng pada wilayah yang luas dan waktu yang lambat. Epirogenetik terbagi dua, yaitu ada epirogenetik positif yang ditandai dengan turunnya daratan dan seolah-olah air laut mengalami penaikan. Yang kedua ada epirogenetik negatif, yaitu ditandai dengan naiknya daratan dan terlihat seolah-olah air laut yang mengalami penurunan. Kemudian ada gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah gerak lempeng yang meliputi wilayah yang sempit dan waktu yang relatif cepat. Yang termasuk ke dalam gerak orogenetik adalah lipatan, patahan, dan retakan. Yang pertama adalah lipatan. Lipatan merupakan hasil dari gerak lempeng yang saling mendekat secara horizontal. Pergerakan ini menyebabkan permukaan bumi terlipat.
Puncak lipatan disebut dengan antiklin dan lembah lipatan disebut dengan sinklin. Yang kedua ada patahan. Patahan merupakan gerak lempeng yang saling menjauh secara vertikal. Bagian lempeng yang terdorong ke atas disebut dengan horst, sedangkan bagian lempeng yang terdorong ke bawah disebut dengan graben. Yang ketiga ada retakan. Retakan merupakan gerak lempeng secara horizontal yang saling menjauh sehingga menyebabkan permukaan bumi terbelah. Yang termasuk ke dalam tenaga endogen selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme ini berkaitan dengan naiknya magma menuju permukaan bumi. Proses tersebut disebut dengan intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah proses penerobosan magma melalui celah atau retakan batuan, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma adalah pergerakan magma dari dalam perut bumi sampai ke permukaan bumi yang disebut dengan erupsi atau letusan gunung api. Erupsi atau letusan gunung api ada dua tipenya, yaitu ada erupsi eksplosif yang berupa ledakan dan erupsi efusif yang berupa leleran. Jenis-jenis gunung api terbagi menjadi 3, yaitu ada gunung api strato atau kerucut, ada gunung api perisai, dan ada gunung api tipe mar. Gunung api strato atau kerucut terbentuk karena letusan eksplosif dan efusif yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga membentuk kerucut dengan lereng yang berlapis-lapis. Yang kedua ada tipe gunung api perisai, yaitu terbentuk akibat erupsi efusif. Gunung ini mempunyai lereng yang landai dan luas seperti perisai. Yang ketiga ada gunung api tipe mar, yaitu terbentuk akibat terjadinya letusan atau erupsi eksplosif. Gunung jenis ini mempunyai dapur magma yang relatif kecil dan dangkal. Berikut gejala-gejala yang timbul pasca vulkanisme. Yang termasuk tenaga endogen selanjutnya adalah seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelampiasan energi dari dalam perut bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Alat yang mengukur gelombang seismik disebut dengan seismogram dan tulisannya disebut dengan seismograf. Gempa bumi yang disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng tektonik seperti geraknya patahan itu disebut dengan gempa bumi tektonik. Sedangkan gempa bumi yang disebabkan karena adanya letusan gunung api secara eksplosif itu disebut dengan gempa vulkanik. Dan gempa bumi yang disebabkan karena adanya runtuhan seperti longsor atau robohnya gua-gua bawah tanah itu disebut dengan gempa bumi runtuhan. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami yang kita kenal sebagai gelombang besar adalah serangkaian gelombang yang bergerak dengan periode yang sangat panjang. Biasanya disebabkan oleh gangguan-gangguan yang terjadi di dasar laut. Gangguan yang menyebabkan tsunami adalah yang pertama bisa merupakan tumbukan lempeng yang terjadi di dasar laut, kemudian terjadinya letusan gunung api bawah laut, dan terjadinya longsor di bawah laut. Demikian tenaga endogen yang membentuk permukaan bumi berupa tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Menurut kalian, apa saja bentuk mitigasi bencana ketika terjadi bencana gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di YouTube Meja Ibu Geo. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.